Cerita akan Mang Ripan bawakan kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Apokaliptik, di mana cerita ini ditulis oleh Fathia Galin. Dan bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan tak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sesampainya di Port Banjarmasin, terlihat banyak sekali aktivitas pelayaran lalu lalang. Kapal-kapal besar dan kecil melakukan bongkar muat barang. Kapal-kapal berlabuh menunggu antrian keberangkatan. Hari itu, ada lebih dari 500 orang telah berkumpul di port penumpang. Mereka saling berjejer di pinggir dermaga. Dari orang Belanda, lokal maupun pribumi ikut serta saling melambai sapu tangan putih. Karena di zaman itu, orang-orang yang akan pergi berpisah dengan saudara atau keluarga biasanya melakukan lambaian perpisahan dengan cara mengangkat sapu tangan warna putih. Kemudian sapu tangan itu dilambaikan ke udara. Mereka saling mengucapkan salam perpisahan. Saat tali lontar dilepas, kapal perlahan mulai menjauh. Trompet kapal berbunyi menandakan bahwa kapal telah bergerak meninggalkan pelabuhan. Para penumpang di atas kapal itu berjejer di sisi dek menghadap ke arah darat. Tangis seru menyelimuti perjalanan para penumpang. Bukan hanya mereka saja, para keluarga pun masih berjejer di dermaga melambaikan tangan sebagai tanda ucapan selamat jalan. Ratusan orang hanyut dalam kesedihan perjalanan. Dahulu, menggunakan kapal tentu bukanlah hal yang mudah. Kapal-kapal masa itu memiliki keterbatasan kecepatan mesin. Terkadang hanya untuk menyeberang ke Pulau Jawa saja dibutuhkan waktu hingga berhari-hari lamanya. Tentu saja hal tersebut berbeda jauh dengan zaman sekarang. Penyeberangan kapal laut dari Banjarmasin ke Surabaya bisa ditempuh hanya dalam waktu 24 jam menggunakan kapal laut. Bila menggunakan pesawat terbang, waktu yang ditempuh tak lebih dari 70 menit. Usai melambaikan sapu tangan putih para kerabat yang ditinggalkan, beberapa orang masih hanyut dalam rasa haru dan sedih. Trompet kapal pun berbunyi untuk yang ketiga kalinya. Lambaian tangan semakin lama terlihat semakin menjauh. Usai kapal berjalan meninggalkan daratan, Jaya masuk ke dalam kamar. Dia melepaskan pakaian dan menggantinya dengan kaos tipis agar lebih nyaman saat dikenakan. Kapal ini memiliki panjang sekitar 90,5 meter dengan lebar 12,2 meter dan tinggi 8,1 meter. Kapal terbagi menjadi 3 kelas, yakni kelas pertama dengan kapasitas 60 penumpang, kelas 2 sebanyak 34 penumpang, dan geladak dengan daya tampung 120 penumpang. Kapal penumpang ini adalah kapal uap yang mesinnya dibeli langsung di perusahaan Koninklijke Paketvaart Maatschappij atau bisa disingkat KPM, dibuat oleh perusahaan galangan kapal di Rotterdam tahun 1922. Di tahun 1922, kapal itu berlayar dari Feyenoord, Rotterdam menuju Hindia Belanda, melayani pelayaran khusus Banjarmasin, Surabaya, Batavia. Buku jurnal berwarna coklat tua bersama kitab Al-Quran diletakkan di atas tempat tidur. Jaya mulai merebahkan kepala. Perjalanan ini akan menempuh waktu sekitar 4 hari 4 malam. Gelombang kecil kadang sesekali menghantam lambung kapal. Jaya malam itu tertidur seringkali terkejut dan terbangun oleh guncangan kapal yang kuat. Sesekali kadang dia pergi ke pinggir kapal kemudian muntah disebabkan oleh mabuk laut. Selama perjalanan, Jaya lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam kamar. Dia lebih memilih untuk berdiam diri di kamar. Dia mempelajari beberapa isi Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke bahasa Melayu. Ayahnya tidak merinci secara detail perkara petaka di desa yang dimaksud. Namun ayahnya selalu berkata, jawaban itu ada dan akan kamu temukan. Rasa bosan sesekali kadang datang menghampiri sepanjang perjalanan. Jaya mengisi waktu dengan menulis jurnal perjalanan selama perjalanan. Singkat waktu, matahari tenggelam dan matahari yang keluar saat fajar di tengah laut adalah pemandangan paling indah yang dia sangat suka. Sesekali kadang Jaya menulis surat dalam botol, lalu melemparkannya ke tengah laut. Sebagai pesan dia curahkan dalam tulisan tentang kesukaannya pada pemandangan laut yang tampak sangat indah. Hamparan laut yang luas dan tenang seakan tanpa henti. Hingga lumba-lumba sesekali kadang muncul berlari mengikuti sisi lambung kapal.
Beberapa orang yang melihat pemandangan tersebut cukup terhibur. Ada juga dari mereka menghabiskan waktunya dengan memancing dari atas geledek kapal itu. Pagi di hari kedua perjalanan, Jaya sama sekali sudah tidak melihat kawanan burung terbang melintas di atas laut. Dalam ilmu navigasi, tanda itu sebagai petunjuk bahwa mereka telah berada di tengah laut dan jauh dari pulau manapun. Jika sudah berada di tengah laut, maka air laut tidak lagi terlihat berwarna coklat ataupun biru, melainkan menjadi berwarna hijau kaca. Jaya sesekali kadang melihat kawanan ikan super besar berenang secara bergerombol. Jumlah mereka sangat banyak, bahkan beberapa ikan memiliki besar yang hampir sama dengan kapal yang dia tumpangi. Selama perjalanan, pihak penyelenggara perjalanan biasanya melakukan hiburan malam berupa nyanyian serta permainan untuk para penumpangnya. Acara ini biasanya digelar setelah acara makan malam bersama. Fasilitas ini memang sengaja mereka siapkan sebagai salah satu layanan terhadap seluruh penumpang. Kapal yang berkapasitas 400 penumpang ini bernama kapal Ranskar. Meskipun tidak semewah seperti kapal Van der Wijk, namun segala fasilitas serta layanannya di kapal ini tergolong lengkap dan mewah. Demi mengisi waktu bosannya, beberapa surat kabar lama kadang dia baca. Ada rasa lelah menyelimuti tubuhnya. Tadi malam Jaya tidur cukup larut. Dia banyak menghabiskan waktunya di dek teratas kapal menyaksikan para noni, tuan dan nyonya-nyonya berkumpul berdansa. Mereka menyanyikan lagu kesukaan mereka melalui suara musik piringan hitam. Mereka memutar lagu populer dari musisi negeri kincir angin itu. Ada perasaan resah dan gelisah menyelimutinya sejak pagi tadi. Saat baru saja selesai mandi, dari luar terdengar pintu kamarnya diketuk oleh seseorang. "Siapa?" "Officer, Tuan." Jaya segera mendatangi dan membuka pintu kamar. "Ada apa?" "Ada informasi dari kapten kami. 30 menit lagi kemungkinan kapal kita akan menjumpai badai besar. Dan kami meminta Anda bersiap dengan pelampung yang sudah terpasang di badan." "Baiklah," ucap Jaya. 2 jam kemudian peringatan itu benar-benar terjadi. Terdengarlah suara teriakan para wanita dan anak kecil yang menangis. Awan hitam kolonimbus terlihat mengapung di atas laut. Kilat cahaya petir menyambar dari balik gumpalan awan hitam. Saat kapal terjebak dalam gumpalan awan, seketika hujan turun sangat begitu deras. Beberapa orang telah bersiap menghadapi badai itu. Sesuai instruksi keselamatan pelayaran, Jaya telah bersiap di depan pintu kamar. Tangannya berpegangan pada tempat yang kokoh. Tujuannya berdiri di depan pintu apabila nanti sewaktu-waktu kapal tenggelam atau terbalik dihantam oleh badai, dia bisa leluasa melompat ke laut dengan mudah. Dan apabila kapal telah terbalik, namun dia masih bertahan di dalam kamar, mungkin kesempatan untuk melarikan diri sangat sulit. Biasanya beberapa perangkat besi seperti pintu dan jendela akan menjadi berat sampai 4 kali lipat bila sudah berada dalam tekanan air. Kapal baja sebesar gedung melambung dibanting ombak lalu meluncur cepat ke bawah. Seketika adrenalin meningkat, rasa takut luar biasa menjelma. Di saat genting seperti itu, tidak ada lagi yang dipedulikan kecuali keselamatan. Situasi benar-benar dalam kondisi sangat gawat. Beberapa orang penumpang, tangannya terlepas dari pegangan. Air laut langsung menghantam secara berulang-ulang. Beberapa orang bahkan terpisah. Ada juga yang terpelanting bahkan meninggal dunia di tempat akibat benturan hebat pada badan kapal. Beberapa orang yang berusaha bertahan tidak kuasa lagi bertahan hingga jatuh terjebur ke laut. Badai besar bagaikan seperti monster menghantam lambung kapal berulang-ulang tanpa jeda. Beruntung, kapal ini cukup kokoh sehingga mampu keluar dari badai yang cukup berat. Beberapa orang sudah berpikir bahwa ajal di depan mata. Beberapa orang banyak dalam kondisi tidak sadarkan diri. Rasa takut luar biasa mencekam. Jaya yang waktu itu bertahan sekuat tenaga, mempertahankan pegangan tangannya, hanya berdoa dan terus berdoa agar kapal ini bisa selamat dari hantaman badai besar. Terjebaknya kapal dalam badai awan membuat langit seketika gelap total. Kilat dan petir terlihat menyala menyambar-nyambar sisi kapal. Seluruh awak kapal menderita oleh serangan badai ini. Lebih dari 6 menit lamanya, akhirnya kapal yang mereka tumpangi mampu lolos dari hantaman mengerikan dan keluar dari jebakan maut. Akan tetapi, awan pekatnya masih belum berakhir.
Dan saat kapal kembali berada di atas laut yang normal, ratusan orang bersujud syukur karena telah diberi keselamatan hidup untuk kedua kali. Kejadian itu dikabarkan telah menelan korban. 3 orang dikonfirmasi meninggal dunia. Belasan orang dikabarkan telah hilang jatuh terseret ombak laut. Puluhan orang mengalami beberapa luka, mulai dari yang berat sampai luka ringan. Bahkan tidak sedikit juga yang menderita patah tulang. Kapten kapal terus mengabarkan informasi melalui pengeras suara. Dia mengontrol serta memberi instruksi pada seluruh staf officernya untuk segera menolong para penumpang. Kapal telah berhasil melewati badai, namun problem lainnya terjadi. Ternyata kapal mereka saat ini posisinya terlempar jauh dari rute pelayaran umum. Bahkan sinyal SOS pun tidak bisa mengirim pesan pada kapal-kapal di sekitar. "Di mana kita?" ucap kapten pada CO Chief Officer yang merupakan jabatan tertinggi kedua setelah kapten itu. Chief Officer pun membuka jalur peta manual. Dia mencoba mencari tahu di mana letak posisi kapal mereka saat ini. Kapal yang sudah terlempar jauh dari rute garis semestinya mengalami kebutaan navigasi sehingga bingung untuk menentukan arah melaju kapal. Segala teknologi pendukung saat itu tidak mampu mendeteksi lokasi mereka, bahkan kompas pun mengalami kekacauan arah. "Ini aneh," ucap kapten kapal lagi. Kali ini dia coba keluar ke geladak kapal. Dengan teropongnya, dia mengintip ke lokasi sekitar. Langit berwarna merah seperti senja. Awan di langit sangat tipis, bahkan udara pun tidak ada. Kondisinya seperti berada di dalam ruangan hampa udara. Tanda-tanda kehidupan di bawah air pun sama sekali tidak terlihat. "Semua perangkat elektronik mati, Kapten," lapor Chief Officer. Saat Chief Officer keluar geladak, betapa dia ikut takjub dan juga tercengang. Bagaimana bisa kapalnya berada di tengah-tengah bangkai kapal yang mengapung dan berkarat. Semua mata penumpang terpana dengan pemandangan yang cukup aneh. Ada ratusan bangkai kapal mengapung tanpa awak. Jaya mencoba mengambil arloji di saku bajunya. Dia melihat letak jarum jam saat ini. Ternyata arlojinya juga telah mati total. Kejadian ini sama persis seperti kejadian saat dia pulang ke Banjarmasin. Jam arlojinya juga sama mendadak mati. Jaya coba keluar jauh mengitari kapal. Dia mencari tahu di laut manakah mereka sekarang berada. Lautan benar-benar hening, tidak ada angin dan gerakan apapun. Baik itu tanda-tanda kehidupan. Di tengah-tengah bangkai kapal yang mengapung, terlihat sebuah pulau kecil seluas tak lebih dari 500 meter persegi. Tanamannya terlihat indah dan sangat unik sekali. Dahulunya 40 hari yang lalu saat perjalanan pulang ke Surabaya ke kota Banjarmasin, Jaya juga sempat melihat pulau ini. Dan kini dia mendapatkan lagi pulau itu, namun di tempat dan lokasi yang berbeda. Dalam hati Jaya berpikir, apakah pulau ini mengapung? Karena merasa kurang yakin, Jaya coba memperhatikan dengan teliti lagi pulau yang dilihatnya kali ini. Pulau ini begitu aneh, gumam Jaya dalam hati. Pohon-pohonnya berbentuk unik. Dulunya dia tidak pernah melihat bentuk-bentuk pepohonan seperti ini. Daunnya yang bercabang berbentuk seperti lingkaran. Pohon-pohon berduri seperti besi. Rumput-rumputnya pun berbentuk aneh dengan warna yang semuanya hampir berwarna biru. Semua orang mengalami rasa penasaran yang sama seperti Jaya. Saat berjalan pada sisi lambung kapal, Jaya bertemu seorang lelaki Belanda. Dia berdiri dengan menggunakan teropong kecil seukuran 2 telunjuk jari berwarna emas dari dalam sakunya. Teropong kecil dengan 1 lubang mata itu mampu menjangkau pandangan jauh menjadi lebih dekat. "Apakah Anda mendapati sesuatu yang aneh?" tanya Jaya padanya menggunakan bahasa Belanda. Namun ini Bang Ripan terjemahkan. "Iya, pulau ini aneh," jawab lelaki Belanda itu. "Jika Anda izinkan, bisakah saya meminjam teropong Anda?" pinta Jaya. "Iya, tentu saja, silakan," balas lelaki itu. Jaya menerima teropong kecil tersebut. Matanya dibuat takjub. Pulau ini adalah pulau teraneh, paling misteri dan paling indah yang pernah dia lihat. Melalui teropong 1 mata itu, Jaya memperhatikan pulau tersebut memiliki tebing berwarna merah kecoklatan setinggi 1,5 meter. Tiap sisi pulau dikelilingi dengan pantai pasir yang sangat indah dan sangat cantik. "Semalam ketika aku pulang dari Surabaya, aku melihat pulau ini, tapi tidak dengan bangkai-bangkai kapal sekitarnya. Begitu juga dengan lokasinya. Aku ingat betul lokasinya saat itu bukan di sini." "Benarkah itu?" tanya istri dari lelaki Belanda tersebut.
Wanita itu berpakaian putih dengan gaun cantik berwarna putih polos. "Kami juga melihatnya, tapi tidak di sini juga tempatnya," ujar noni tadi. Bisa saja pulau ini mengapung. Lelaki Belanda itu pun menimpali pembicaraan mereka berdua. Bukan hanya Jaya, tapi semua penumpang melihat dengan jelas bahwa pulau itu sangat unik. Bahkan kapten kapal coba merekamnya melalui kamera roll putar miliknya. "Apakah Anda berniat untuk mendatangi pulau itu?" tanya CEO pada kaptennya. "Tidak, terlalu bodoh rasanya mendatangi pulau aneh dengan ratusan bangkai kapal di sekitarnya." Kedua orang itu berbicara satu sama lain menggunakan bahasa Belanda. "Sudah belasan kali aku melewati perairan ini, tapi tidak pernah sekalipun melihat pulau ini. Awalnya aku kira Herman bercanda, ternyata benar ada pulau aneh tapi cantik sekali." Herman adalah seorang warga Belanda kelahiran Makassar. Dia juga kapten kapal. Saat pelayaran 8 hari yang lalu, Herman melintasi perairan ini dan dia juga menemukan pulau unik itu dan menceritakan padanya. Tapi Herman tidak menyebutkan sama sekali bahwa ada ratusan bangkai kapal mengapung di sekitar pulau itu. "Apa menurutmu pulau itu mematikan?" "Iya, sebab aku tidak melihat kehidupan di sini." "Coba kamu lihat kapal berwarna merah itu." Si CEO menunjuk kapal berwarna merah dengan ratusan peti kemas di atasnya. Karena penasaran, kapten kapal menaikkan kembali teropong yang dikalungkan di leher. Dia mencoba memperhatikan dengan seksama sebuah kapal yang terlihat aneh. Kapal tersebut lebar dan memiliki tiang tinggi serta beberapa alat mesin derek yang sama sekali tidak pernah dia tahu bentuk dan modelnya. Teropongnya memutari seisi kapal itu sampai akhirnya dia menyadari kapal tersebut memiliki tahun pembuatan yang tertulis di lambung kiri kapal. Di tiang kecilnya juga ada sebuah bendera kecil berwarna merah putih. "Maren, apa kau tahu bendera dari negara mana warna merah putih?" "Polandia." "Bukan, merahnya di atas, putihnya di bawah." Monaco." Kapal kapten melepas teropongnya lalu memandang sebentar ke asisten. "Bendera Indonesia." "Indonesia? Belum pernah aku mendengar negara Indonesia. Coba perhatikan tahunnya." Kapten kapal yang bernama William Knock itu memperhatikan simbol demi simbol huruf tahun pembuatan serta negara pembuat. Akhirnya dengan teropong dia mendapati tulisan besi yang dilas dengan plat baja yang tipis. Dengan jelas tertulis kapal peti kemas Samudra Raya, tahun pembuatan Surabaya tahun 2019 Indonesia. "Apa kamu mendapatkannya?" Wajah kapten itu memucat. Dia cukup terkejut dengan apa yang baru saja dia baca. "Semoga saja mataku salah melihat." Dia lalu memberikan teropong pada CEO-nya. CEO yang penasaran menyambut teropong tersebut. Dia pun mencari sumber tulisan yang disebut oleh kaptennya barusan. "Kapal produksi PT PAL tahun pembuatan 2019 Surabaya Indonesia." Dua orang lelaki itu saling bertatapan tidak percaya. Dia sama sekali tidak yakin dengan apa yang dilihatnya. Sebab rasanya tidak mungkin kapal pembuatan tahun 2019 terdaftar di tahun 1925. "Kamu masih merekamnya?" "Iya, aku merekamnya." "Ambil gambarnya, setelah ini kita pergi. Sepertinya ada yang tidak beres dengan pulau itu." Mesin kapal dihidupkan. Baling-baling besar berputar kencang lalu kemudian diputar ke sebelah kiri. Air yang tenang seketika berguncang. Mereka menembus kembali gumpalan hitam dan kembali menabrak badai. Ombak tiba-tiba saja bergemuruh kembali. Dan dengan cepat Jaya dan penumpang lainnya yang terkejut segera berpegangan tangan kembali. Mereka tidak ingin senasib dengan penumpang lain yang sudah terjatuh ke laut. Gulungan ombak kembali melibas dengan sangat dahsyat. Beberapa orang terpental kembali jatuh. Jaya yang berada jauh dari kamar segera mencari posisi yang aman untuk bisa keluar dari tekanan ini. Lebih dari 15 menit lamanya, mereka bertarung dan bertahan untuk hidup. Serangan demi serangan mereka hadapi. Akhirnya kapal besar bermesin tunggal ini pun mampu keluar dari tekanan badai besar. Dan kapal yang dikemudikan Kapten William kembali pada jalur pelayaran yang benar. Semua penumpang kapal berucap syukur. Beruntung sekali di badai yang kedua tidak sehebat serangan badai pertama. Akhirnya mereka pun dapat kembali beristirahat. Pertarungan melawan badai cukup menghabiskan tenaga. Jaya saat itu hanya mampu berpegangan pada dinding kapal. Dia bergegas kembali ke kamarnya untuk merebahkan tubuhnya yang terasa sakit semua.
Saat hendak masuk ke dalam kamar, Jaya tanpa sengaja mendapati sebuah kertas dengan lukisan dari pensil. Lukisan itu menggambarkan bentuk pulau tersebut dengan sangat rinci dan teratur. Kertas lukisan yang dia dapat dibawanya masuk ke dalam kamar dan disimpan di atas meja, lalu dijepit di bawah buku jurnal perjalanannya. Di hari ke-8, akhirnya kapal yang mereka naiki telah berlabuh di pelabuhan Surabaya. Jaya mengemasi seluruh barang bawaannya. Rencananya setelah turun dari kapal, dia langsung mencari penginapan. Keesokan harinya lagi, dia akan melakukan perjalanan darat menggunakan kereta ke Desa Turam. Sementara itu, rahasia di balik penemuan Kapten William bersama asistennya segera dilaporkan kepada pemerintah Hindia Belanda di Surabaya. Beberapa video serta potongan gambar menjadi bukti bahwa dinding waktu memang ada dengan sangat jelas dan rinci. Mereka melaporkan kapal bermuatan tahun 2019 berada di perairan mati. Berita tentang penemuan kapten dan asistennya menjadi informasi rahasia negara. Beberapa dokumennya digunakan sebagai rujukan pencarian. Bahkan pemerintah Hindia Belanda diam-diam membentuk tim udara untuk mengontrol dan mencari titik lokasi yang dimaksud. Pencarian lokasi tersebut memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hingga 10 tahun kemudian Belanda angkat kaki dari Indonesia. Pulau itu pun tetap menjadi misteri yang masih belum dipecahkan hingga saat ini. Perjalanan paling melelahkan Jaya selama berhari-hari membawa dia kembali ke Desa Turam. Desa yang berada di luar jangkauan. Rasa penasaran menggelayuti. Hari itu Desa Turam terlihat lebih sepi dari biasanya. Sesampainya di klinik pribadinya, Jaya mengambil anak kunci. Dia masuk ke dalam rumah klinik yang sekaligus menjadi tempat tinggalnya yang masih dalam kondisi yang bersih. Rupanya selama dia tinggalkan, ART-nya benar-benar masih menjaga dan merawat kliniknya itu. Sebuah ketukan dari pintu depan berbunyi. Jaya pun kemudian berucap, "Kenapa desa sepi?" Wajah wanita itu terlihat sedih dengan bahasa isyarat. Dia menyampaikan pada Jaya bahwa kepala desa ditangkap oleh Volpoliti atau polisi pada zaman Belanda. Karena apa? ART-nya kemudian mengucapkan bahasa isyarat yang kira-kira artinya seperti ini. Entahlah, tapi katanya kepala desa terlibat dalam perampokan pada rumah seorang saudagar kaya di kampung sebelah. Kapan? Tanya Jaya. ART-nya kembali menjelaskan menggunakan bahasa isyarat, yakni katanya 2 hari yang lalu. Jaya memberi isyarat pada pembantunya. Dia mengatakan terima kasih. Kemudian pembantunya berbalik pergi. Jaya mengantarnya sampai ke depan pintu. Namun saat hendak beranjak pergi, sang pembantu kembali mendatangi si Jaya. "Ada apa?" tanya Jaya menggunakan bahasa isyarat. "Malam ini apakah Anda akan mendatangi kegiatan di sungai saat malam purnama?" ucap pembantunya dengan bahasa isyarat. "Ada kegiatan apa?" "Pertukaran pasangan untuk mereka yang sudah berkeluarga," ujar pembantunya. "Bisa jelaskan lagi kepada saya?" "Melakukan pertukaran pasangan suami istri di malam 1 Suro," jelas pembantunya menggunakan bahasa isyarat. Jaya pun terkejut mendengarnya. Dia pun mengangguk memberitahukan pada pembantunya tanda dia mengerti. Lalu dia bertanya kembali, "Kenapa mereka melakukan itu?" "Mereka melakukannya karena arahan seorang dukun." "Siapa?" "Kang Baan." "Untuk apa?" "Waktu Anda pergi, mereka melakukan kegiatan ritual pemanggilan jelangkung seperti yang Anda lakukan." "Siapa pemandunya?" "Kang Baan. Boneka itu menyanggupi untuk menghentikan kutukan dengan cara melakukan ritual pertukaran pasangan. Jika nanti di antara mereka melahirkan benih, maka anaknya akan dijadikan tumbal. Setelah itu kutukan akan hilang semuanya." "Siapa saja yang ikut?" tanya Jaya. "Semua orang yang sudah berkeluarga, Tuan." Jaya pun terdiam lalu membiarkan pembantunya pergi begitu saja meninggalkannya. Dalam hati, dia merasa sedih bagaimana bisa mereka warga desa mempercayai sebuah kepercayaan murahan. Bulan purnama tanpa lampu dan tanpa cahaya apapun, para lelaki secara acak memilih pasangan mereka. Mereka memilih tanpa melihat wajah dikarenakan adanya larangan menggunakan cahaya. Dalam ritual tersebut, Dima dan istrinya juga ikut hadir bersama beberapa warga desa. Mereka semua sudah cukup merasa putus asa menghadapi kutukan mengerikan. Para lelaki berjalan melewati pembatas kain berwarna hitam pekat untuk memilih pasangan secara acak. Para pelaku ritual ini adalah mereka yang memiliki anak perempuan yang akan beranjak dewasa.
Bau kemenyan yang dibakar bercampur gula, baunya terasa sangat menyengat di hidung. Ritual itu mereka lakukan di lapangan luas. Ada sekitar 40 pasangan yang terlibat dalam ritual sesat tersebut. Baan berdiri membaca mantra-mantra. Lelaki yang selalu berpakaian hitam itu bertindak bagai orang sakti sesekali. Kadang dia melompat dan berteriak. Bulan terlihat bundar sempurna. Cahayanya menembus awan-awan malam yang bergantungan di langit. Semua pasangan yang terlibat akan membiarkan pasangan hidupnya digauli dan dicubu oleh orang lain. Suara lonceng gong pun berbunyi. Mereka melepas semua pakaian. Acara ritual pun dimulai. Mereka semua bergumul dalam keadaan tanpa ikatan. Mereka melakukan hubungan suami istri dengan cara tidak wajar, serta melakukannya dengan pasangan yang tidak seharusnya. Jaya yang melihat perilaku mereka hanya bisa menutup mata. Akan menjadi petaka baginya apabila dirinya terlibat dalam perkara seperti ini. Entah apa yang ada di benak mereka. Semua yang terlibat dalam ritual itu sedikit pun tidak memiliki rasa sesal sama sekali. Mereka semua tampak bahagia usai melakukannya. Dengan adanya kegiatan tidak wajar seperti ini, mereka bebas memilih pasangannya, baik itu istri tetangganya, istri teman, ataupun istri saudaranya sendiri. Jaya merasa kecewa terhadap perilaku warga desa. Dia lebih memilih kembali ke kliniknya daripada mengingatkan perilaku warga desa yang di luar batas kewajaran. Jaya mengambil kayu mandi yang terbuat dari tempurung kelapa. Kemudian batang kayu disilang pada gayung hingga membentuk sebuah boneka jelangkung. Jaya coba mengulangi apa yang pernah dia lakukan sebelumnya, memainkan boneka jelangkung untuk memanggil kembali Nini Towo. Dia berharap jin tersebut akan datang padanya untuk menjelaskan kenapa wanita itu menyuruh warga untuk melakukan tindakan seperti itu. Semua keperluan serta kebutuhan pemanggilan sudah disiapkan, namun wanita tua yang sejak tadi diundangnya tidak juga kunjung datang. Jaya sudah mulai patah semangat, namun tiba-tiba saja teringat dengan ucapan ayahnya bahwa jawaban yang dia cari ada di Al-Quran itu sendiri. Al-Quran terjemahan bahasa Melayu yang dibawakan oleh ayahnya, dia ambil dari dalam tas koper miliknya. Lembar demi lembar dia buka secara acak. Dalam tiap ayat serta surat tidak luput dari ketelitiannya untuk mencari tahu jawaban atas fenomena yang telah terjadi terhadap desa itu. Entah apa di pikiran mereka, bagaimana bisa manusia dengan mudahnya ditipu oleh perilaku di luar nalar, lebih mempercayai informasi sesat dari sumber yang sama sekali tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia normal. Jaya membolak-balik beberapa lembar ayat, matanya begitu jeli dan teliti membaca tiap-tiap huruf. Namun dia sama sekali masih tidak bisa menemukan jawaban atas segala pertanyaannya. Bermodalkan lampu pijar, dia terus mencari hingga seluruh dahinya basah oleh keringat. Segala jawaban yang dibutuhkan untuk menghentikan kutukan pada desa itu tidak dia temukan. Justru yang dia dapat sejak tadi adalah sebuah ayat yang berisi nada ancaman kepada para pelaku maksiat sebuah negeri. Allah akan membinasakan umat ini dan akan menggantikannya dengan umat yang lebih baik. Umat yang akan menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai tempat mereka bersandar sepenuhnya. Jantung Jaya pun berdetak 2 kali lebih cepat. Sepertinya dia memang tidak bisa menghentikan perilaku orang-orang seperti mereka. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengingatkan. Jikapun mereka mengingkari, maka tugasnya adalah pergi meninggalkan mereka sebelum azab yang akan turun untuk menepati janji-janji Allah dalam kitab Al-Quran. Singkatnya pagi baru saja bersambut, malam telah lewat begitu saja. Ringikan ayam berkokok terdengar jelas bersautan dari kejauhan. Orang-orang yang tadi malam terlibat langsung dalam melakukan ritual benar-benar telah hanyut dan tenggelam dalam jebakan dosa tanpa ampun. Mereka semua menganggap apa yang telah mereka lakukan adalah sebuah perbuatan benar. Pagi itu, Jaya tidak ada lagi perasaan nyaman untuk tinggal di desa Turam. Usai sholat subuh, Jaya merenungi pilihannya. Apakah tetap bertahan di desa itu atau pergi ke desa yang lain dengan penduduk yang tentu lebih beradab. Jaya pergi menyendiri dan duduk di pinggir sungai. Dia merebahkan kepalanya di atas batu besar, merenungi beberapa kejadian aneh semalam sambil menatap langit yang masih terlihat gelap. Tujuan serta niat awal Jaya mendatangi desa tentu untuk menyelesaikan studi pendidikannya, sekaligus mencari tahu sebab akibat sebuah fenomena tidak biasa. Akan tetapi, yang dia temukan justru perilaku amoral warga di dalamnya.
di mana pada satu sisi manusia meyakini Tuhannya Allah, tapi di sisi satu lagi mereka meyakini sesuatu yang gaib adalah benar tanpa memilah mana yang baik dan tidak. Bahkan dengan berani melanggar norma agama hanya demi mencapai tujuan yang bahkan tidak pernah sampai. Embun berjatuhan dari langit gemericik air menciptakan suara yang menenangkan hati kala itu. Jaya yang melamun di atas bongkahan batu besar. Dia terkejut. Dia baru menyadari sejak tadi ada seorang wanita yang pernah dia lihat saat pertama kali datang di desa itu. Wanita itu ada di belakangnya dan tengah mencuci pakaian. Lama sekali saya tidak melihat Tuan. Suara lembut itu terdengar merdu sekaligus membuyarkan lamunan Jaya. Jaya memutar badannya 180 derajat menghadapkan wajahnya pada wanita itu. Wanita itu duduk di sisi sungai sambil mengucek beberapa lembar pakaian. Loh, sejak kapan kamu di situ? Tanya Jaya heran. Sejak sebelum Anda duduk di atas batu, Tuan. Sautnya singkat, tanpa melihat ke wajah Jaya, wanita muda itu terus sibuk membilas pakaian. Siapa kamu? Apa kamu salah seorang dari mereka yang melakukan ritual malam tadi? Wanita itu tersenyum. Dua lesung pipi di pipinya menggambarkan lekuk wajah yang sempurna. Apa kamu tidak melihatku? Aku ini seorang gadis yang tidak memiliki suami apalagi anak. Lalu untuk apa aku ikut kegiatan mereka? Ucapnya yang kemudian wanita itu beranjak berdiri meninggalkan sungai dikarenakan sudah selesai mencuci pakaian. Melihat wanita itu pergi meninggalkan dirinya, Jaya beranjak berdiri. Dia tidak ingin kehilangan jejak seperti pertama bertemu dahulu. Jalan tanah setapak dipenuhi oleh ilalang setinggi bahu orang dewasa di setiap sisi jalan sebelah kanan dan kiri. Jaya mengintai dan mengikuti wanita tersebut dari belakang. Langkah kakinya dibuat setenang mungkin agar tidak menimbulkan bunyi dan kecurigaan sama sekali. Rumah gubuk bambu beratap genteng dengan ukuran yang tidak terlalu besar terlihat berdiri tanpa tetangga. Bangunan tua tersebut terbilang mewah, hanya saja kondisinya benar-benar tua dan tidak terawat. Jaya melihat wanita itu hidup seperti wanita muda pada umumnya. Wanita itu melakukan kegiatan serta aktivitas yang normal, menjemur pakaian, menyapu halaman, serta melakukan urusan dapur. Jaya sejak tadi bersembunyi, dan wanita itu masuk ke dalam rumah cukup lama sekali. Hampir saja Jaya keluar dari persembunyiannya. Namun beruntung dia membatalkan niatnya, sebab wanita tersebut telah keluar lagi dari dalam rumah menggunakan pakaian baru. Jaya memperhatikan wanita itu. Caranya berjalan, model pakaian yang dipakai baginya semua sangat sempurna. Wanita itu berpakaian serba putih, rambutnya yang panjang dan basah dibiarkan terurai lurus. Wanita itu menginjak tanah tanpa alas kaki. Semakin lama Jaya memandangnya, dia semakin tertarik dengan wanita itu. Wanita yang belum diketahui namanya itu memiliki kulit yang putih bersih bagai sebuah susu. Bola matanya juga indah bagai permata. Tuan kalau mau bertamu silakan, bertamu saja. Jangan sungkan. Di dalam semak-semak itu ada sarang ular kobra. Jika sampai salah injak, kaki Tuan akan tergigit. Jaya yang awalnya bersembunyi mau tidak mau harus keluar. Dia telah tertangkap basah sedang melakukan kegiatan mata-mata. Maaf, saya... Wanita itu melempar senyum pada Jaya tanpa menghentikan aktivitasnya. Duduklah di rumah saya, Tuan. Saya akan buatkan minuman. Jaya akhirnya keluar dari semak-semak. Wajahnya menanggung malu. Wanita itu menyadari bahwa Jaya sejak tadi menyelidikinya, namun wanita tersebut tetap saja berperilaku sopan. Coba Anda lihat di sisi kiri Anda. Jaya menoleh ke bawah di sebelah kiri. Dia melihat sebuah benda warna hitam dengan permukaan berwarna mengkilat. Hitam besar seperti pergelangan tangannya. Di bawahnya ada puluhan telur berwarna putih. Jaya yang curiga pada bentuknya melihat dalam-dalam dengan sangat teliti. Itu induk ular sendok, Tuan. Jaya melompat ketakutan. Sisi sebelah kirinya berjarak hanya sekitar 1 meter saja. Ternyata ada sarang ular sendok atau ular kobra. Andai saja tadi dirinya tidak teliti, sudah pasti induk ular yang sedang bertelur itu akan mematuk kakinya. Menyadari ada bahaya, Jaya langsung menjauh dari semak-semak tempat semula dia bersembunyi. Wanita itu tertawa melihat perilaku dan wajah Jaya yang ketakutan. Saya bilang juga apa? Ucapnya sambil meremas baju lalu menjemurnya pada tali yang terbuat dari jerami yang dianyam.
Jaya berjalan mendekati wanita itu. Kini dia berdiri di sebelahnya. "Mau membantu aku jemurin?" tanya wanita itu hingga membuat Jaya semakin salah tingkah. Jaya hanya menggaruk-garuk kepala yang aslinya tidak gatal. "Duduk saja di situ, sebentar lagi saya akan masakkan air panas," ucapnya sambil menunjuk pada teras rumah yang di dalamnya melintang batang pohon kelapa besar. Jaya menuruti ucapan wanita itu. Dia pun duduk menunggu sampai wanita itu selesai menjemur pakaian. Setelah usai menjemur pakaian, wanita cantik itu duduk di sisi Jaya. Dia berbicara dengan santai dan gamblang seolah tidak ada beban dalam dirinya bertemu lelaki asing, hanya berduaan saja. Situasi itu berbalik jauh dengan Jaya yang nampak gugup dan kikuk. "Mau minum teh apa kopi?" "Apa saja," jawab Jaya sambil menggosok-gosok tangan kanannya ke kain celana. "Tunggu saya sebentar," ucapnya. Kemudian wanita itu berdiri menuju perapian di dapur. Saat wanita itu berlalu, bau wangi yang sangat lembut tercium dan terasa nyaman di hidung. Bahkan sampai wanita itu pergi, bau wanginya masih tetap tertinggal bersamanya. Kemudian 2 gelas cangkir minuman dibawa keluar bersama piring yang berisi ubi rebus. "Kopi apa teh?" wanita itu bertanya menaruh 2 gelas minuman di atas meja. Setiap gelas berisi teh dan kopi. "Apa saja," sahut Jaya. Seumur hidupnya setelah jadi dokter, baru kali ini dia merasa canggung di hadapan wanita. "Kamu teh, aku kopi ya?" Aku kopi aja deh," balas Jaya spontan. Lalu gelas yang berisi kopi didekatkan wanita itu pada si Jaya. Keduanya beberapa saat duduk bersama dan saling diam. "Sepertinya kamu bingung melihat perilaku warga desa," tanya wanita itu memecah kesunyian serta kekakuan di antara mereka berdua. "Kamu tahu?" "Iya, pikiran kita berdua sama," jawabnya tanpa canggung. Jaya kembali diam. Dia bingung ingin memulai dari mana pembicaraan ini. Kalau boleh tahu, kenapa kamu tinggal sendiri di sini?" "Panjang ceritanya." "Lalu orang tuamu?" "Orang tuaku sudah menjadi korban warga desa." Jaya diam cukup lama. Dia menunggu wanita di sebelahnya melanjutkan cerita. "Kamu pasti sudah dengar cerita tukang kebun yang dituduh sebagai pelaku pemuja ilmu hitam." "Iya, Pak Dimas sudah menceritakannya padaku." "Tukang kebun itu adalah orang tua angkatku." Jaya yang sejak tadi memegang gelas kopi seketika langsung menaruhnya di atas meja. Mata Jaya memperhatikan mata wanita itu. Dia mengingat betul setiap detail cerita tentang pasangan suami istri yang diarak warga serta dibunuh beramai-ramai yang telah dikisahkan oleh Pak Diman. "Apakah kamu penasaran denganku?" tanya wanita itu pada Jaya. Jaya memandanginya tanpa mengeluarkan sedikit kata-kata. Lalu wanita itu pun membuka mulutnya. Tampak di antara 2 susunan gigi wanita itu tidak memiliki lidah. Jaya tercekat. Di mulut wanita itu terlihat tidak ada lidah sama sekali. Lalu kenapa dia bisa bicara jika tidak memiliki lidah? Harusnya wanita ini juga bisu. Dalam teori medis, seorang manusia yang mengalami kecacatan, kerusakan serta pemotongan lidah harusnya tidak bisa bicara. Seperti nasib gadis-gadis lainnya di desa Turam itu. Fungsi lidah sangat vital dalam mengatur alunan nada seseorang ketika berbicara. Ketika seorang berbicara, lidah perlu menyentuh langit-langit mulut agar bisa mengatur nada suara dan berbicara. Itulah kenapa rasanya sangat aneh bila ada orang tidak memiliki lidah, namun bisa berbicara dengan sangat sempurna. "Siapa namamu?" Jaya mulai merasa was-was. Dia berpikir untuk segera pergi dari rumah itu. "Orang-orang memanggilku gadis tanpa lidah." "Apa kamu berniat untuk mencelakaiku?" tanya Jaya menuduh wanita itu. Wanita yang berbicara di hadapan Jaya mengambil ubi dan melepas kulitnya, lalu memotongnya menjadi bagian kecil. "Saat pertama aku melihatmu, jujur aku langsung menyukaimu. Aku melihat ada sesuatu yang berbeda dari dirimu." "Apa kamu tidak memiliki nama lain selain nama gadis tanpa lidah?" Jaya mulai mengurungkan niatnya untuk pergi. "Ada, namaku Min Hisel." "Kamu anak seorang Belanda," tebak Jaya. Nama itu tampak asing baginya. "Iya." "Bukankah tukang kebun itu orang tuamu?" "Mereka adalah orang tua yang merawatku. Mereka bukan orang tua kandung." Jaya meneguk kopi dalam gelas yang sejak tadi dipegangnya. "Lalu berapa usiamu sekarang?" "Apa aku perlu menjawabnya?"
Wanita tersebut balik bertanya. Terserah. Nada suara Jaya melembut. Kita belum berkenalan secara resmi. Namaku Helenius Jaya kan? Wanita itu menebaknya dengan sangat tepat. Semua warga desa tidak ada yang mengetahui nama panjangnya. Akan tetapi wanita itu menyebutnya dengan sangat cepat sekali. Bagaimana kamu bisa tahu? Lalu bagaimana bisa kamu berbicara tanpa kendala? Kali ini dia sadar bahwa sedang tidak berurusan dengan manusia. Akan tetapi, wanita yang bernama Minisel itu memegang tangan Jaya. Kemudian wanita itu mendekatkan wajahnya pada pipi Jaya dan berbisik di telinganya. Flashback ke 20 tahun yang lalu. Seorang pemuda dari desa Turam pergi merantau ke daerah paling timur di Pulau Jawa. Di sana dia bertemu dengan komunitas pemuda lainnya dan bergabung ke dalam berbagai aktivitas kehidupan. Hidup dalam garis kemiskinan membuatnya harus berkelana kemana saja. Sampai akhirnya dia dipertemukan pada sebuah perkumpulan rahasia. Orang-orang yang mengabdikan hidupnya kepada jalan yang menjanjikan kekayaan dengan cara yang lebih mudah. Seorang noni bernama Analis Kawul Bente menawarkan kekayaan pada mereka siapa saja yang mau mengikuti jalannya. Lelaki tersebut akhirnya tertarik untuk ikut dan mengabdi menjadi hamba Analis. Dan singkat cerita, selama 2 tahun lamanya dia bergabung dan berkumpul bersama kelompok sekte itu. Dan dia pun semakin setia pada tuannya. Anggota organisasi yang awalnya sedikit, lambat laun semakin besar. Pengikutnya berasal dari berbagai kalangan. Besarnya komunitas mereka hingga membentuk sebuah perkampungan khusus bagi para penganut ajaran dari Analis. Selama mengabdi dengan Analis, dia dipasangkan dengan seorang wanita Belanda yang sama memiliki tujuan untuk kaya. Selama 2 tahun lamanya hidup dalam satu organisasi, pria dan wanita anggota itu melakukan aktivitas apa saja yang menyenangkan hawa nafsu mereka. Akhirnya, wanita Belanda yang hidup serumah dengannya melahirkan seorang anak perempuan dan diberi nama Minhisel. Usai anak itu lahir, maka tugas dari lelaki itu telah selesai. Dan dia pun membawa bayinya pulang ke desa Turam tanpa membawa pasangan tidak sahnya. Kehidupan lelaki itu jauh telah berubah dengan kehidupannya yang dulu. Dengan uang yang melimpah, dia bisa membeli rumah dan sawah. Tanahnya yang luas ada di mana-mana. Dia hidup bahagia memiliki ratusan karyawan untuk mengurus semua kebun serta hidupnya. Lelaki itu benar-benar berperilaku seperti seorang raja. Hidup dengan kekayaan yang melimpah ruah, lelaki itu lalu mempekerjakan sepasang suami istri yang mandul, kemudian memberikan Minhisel untuk dirawat bersama oleh mereka. Tahun berganti tahun, Minhisel pun telah beranjak dewasa. Setiap tujuan serta permintaan kepada selain Allah tentu memiliki sebuah konsekuensi yang berat. Lelaki itu mengabdikan hidupnya pada aturan iblis. Lelaki dari desa Turam itu ternyata tidak bisa menghentikan permintaan tumbal ritualnya yang membutuhkan sebuah tuntutan yang semakin besar. Semakin dia tinggalkan ritual khususnya, maka hartanya akan semakin habis dan berkurang. Untuk terus dapat mempertahankan kekayaan, lelaki itu pun mau memperkerjakan anak-anak perempuan sebagai pemetik cengkeh di kebun miliknya. Gadis muda yang dipilihnya pun benar-benar diseleksi. Mereka yang boleh bekerja hanyalah anak perempuan yang belum pernah datang bulan. Mendapatkan banyak anak perempuan di sisinya, dia bebas menggoda dengan memberi anak perempuan itu berkeping-keping uang. Sebagai gantinya, mereka dilarang bercerita kepada siapapun. Persembahan ritualnya itu dialah memberikan darah perawan sebagai bentuk pemujaan dari perjanjian antara dia dan Analis. Banyaknya anak perempuan desa yang menderita karena perbuatannya membuat para warga desa heboh. Lalu tersiarlah kabar, hampir semua anak perempuan di desa tersebut mengalami pendarahan hebat pada daerah kewanitaan. Sehingga kedok kejahatannya lambat laun akhirnya terbongkar. Segala kebusukan juragan tanah terbuka semuanya. Mereka para orang tua yang sudah geram atas perilakunya berbondong-bondong datang menyerbu rumah tuan tanah. Di antara mereka, ada yang membawa minyak berniat untuk membakar rumah besar itu. Warga desa yang marah datang beramai-ramai hendak membakar rumah beserta seluruh penghuni di dalamnya. Namun ternyata orang kaya tersebut tidak mengakui perbuatan buruknya. Dia justru mengatakan bahwa sepasang suami istri yang merawat anaknya lah yang adalah pelakunya. Dan menuduh suami istri itu dengan keji melakukan ritual pemujaan demi mendapatkan kekayaan.
Mengetahui bahwa pemerkosaan anak gadis mereka adalah tukang kebun, maka amukan warga pun mengarah pada tukang kebun yang tidak bersalah. Usai penggebrekan terjadi, sepasang suami istri itu kedua tangannya dan mulutnya diikat. Mereka diarak berjalan keliling kampung, kemudian keduanya diikat pada sebuah tiang. Seluruh badan suami istri itu disiram minyak. Mereka akan mengeksekusi dengan cara dibakar hidup-hidup dan ditonton beramai-ramai. Saat dua orang tidak bersalah itu hendak dibakar, Min Hisel datang. Dia berusaha memadamkan api dan mencoba menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa kedua orang tuanya hanyalah menerima fitnah dari ayah kandungnya sendiri. Walaupun sudah menjelaskan sedetail-detailnya bahwa pelaku sebenarnya adalah ayahnya, akan tetapi ucapan sang ayah lebih dipercayai oleh warga daripada ucapan Min Hisel. Pengaruh dan kekuasaan tuan tanah yang tidak lain adalah ayahnya sendiri membuat warga tidak mempercayainya, justru malah menangkap Min Hisel. Warga memotong lidahnya agar tidak menyebarkan berita fitnah menuduh tuan rumah. Kedua orang suami istri yang tidak bersalah itu dibakar hidup-hidup, sedangkan Min Hisel sempat meloloskan diri. Warga desa hanya mengetahui jika Min Hisel adalah anak tukang kebun. Min Hisel pun pergi cukup jauh. Dia melarikan diri sampai ke tengah hutan. Dia berlari dengan kondisi mulut penuh darah. Perjalanan penuh teror itu akhirnya membuat Min Hisel tidak berdaya. Dia pun jatuh ke jurang. Saat sadar, justru dia ditolong oleh seorang wanita yang bernama Nini Towo. Wanita itulah yang menolong serta mengobati lidah Min Hisel sampai sembuh hingga dia bisa berbicara kembali. Setahun pun berlalu usai kejadian dibakarnya keluarga tukang kebun. Kejadian serupa kembali terulang dan skema kejadiannya sama seperti setahun yang lalu. Anak-anak perempuan di bawah umur dipekerjakan di perkebunan milik tuan rumah. Gadis-gadis polos yang masih belum datang bulan, dia ambil, dibiayai hidupnya dengan dalih meringankan beban orang tua mereka. Dalam perjanjian dengan analis, setiap tahun setidaknya dibutuhkan 14 anak perempuan. Jika tidak, selain kehilangan harta, dia juga akan mendapatkan penyakit yang teramat sakit, yaitu merasakan sekujur tubuh seperti panas terbakar. Dalam rumah besar yang kini didiami oleh Min Hisel, anak-anak perempuan itu diberi uang yang cukup agar tidak menyebarkan berita apapun. Akan tetapi, kebusukan tetap kebusukan, serapi-rapi menyembunyikan bangkai, bau busuknya tetap akan tercium juga. Warga pun semakin geram, akhirnya mereka kembali melabrak tuan rumah dan menyerangnya tanpa ampun hingga dia mati. Tubuh yang tertebas dengan ratusan sayatan akibat bacokan akhirnya membuat lelaki itu tumbang dengan mati dalam keadaan tersiksa. Namun anehnya, ternyata lelaki itu tidak bisa mati. Meskipun tulang kepala hancur dan bagian tubuhnya mengalami pembusukan, sampai akhirnya seorang dukun menanyakan pada juragan tanah itu, apa yang akan membuatnya mati. Tuan tanah pun berkata dia akan mati hanya jika ada seseorang yang mau menjilat lidahnya untuk menyalin ilmunya. Dia berjanji akan memberikan seluruh hartanya bagi siapa saja yang mau. Dia merasa sangat tersiksa dan menderita kesakitan akibat terbakar. Tubuhnya hancur membusuk secara perlahan, akan tetapi dia tidak bisa mati. Harta kekayaan di zaman apapun sangatlah berharga. Ada ribuan keping emas dan permata yang disembunyikan dalam kotak rahasia milik juragan tanah. Siapa saja yang sudi menyalin ilmunya, dia akan memberikan seluruh harta-hartanya. Dukun tersebut menyanggupi syarat tuan tanah. Seluruh harta pun kini telah menjadi harta miliknya secara sah. Usai menjilat lidah dan menyalin segala ilmu dari tuan tanah, semua harta yang ditinggalkan sekarang menjadi milik sang dukun. Usai kematian tuan tanah, warga desa mulai berbondong-bondong membongkar rumahnya. Namun tidak ada satupun dari mereka yang menemukan benda berharga. Mereka mencari tahu segala rahasia yang disimpan mulai dari harta dan lainnya. Akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya kecuali dukun tersebut. Usai tuan tanah meninggal, orang kaya berikutnya tentu si dukun tersebut. Sudah bukan rahasia lagi, kekayaannya semakin menjadi-jadi. Awalnya warga memang curiga, namun lama-kelamaan justru mereka mengikuti jejak sang dukun. Semua berlomba-lomba mempelajari mantra-mantra ilmu hitam. Hingga di desa itu, lahirlah berbagai macam cabang ilmu pesugihan, seperti babi ngepet, tuyul, dan lain sebagainya. Dan warganya justru menganggap aktivitas itu sebagai profesi mereka.
Di zaman masa kekayaan dukun, tidak ada kasus pemerkosaan seperti halnya terjadi pada masa Tuan Tanah. Di periode itu, masyarakat hidup berdampingan tenang tanpa huru-hara dan bencana. Dari yang dianggap biasa saja, siapa menyangka ilmu yang disalin oleh dukun itu memang tidak menyakiti siapapun, namun menyakiti dirinya sendiri. Gejala umum bagi penganut ilmu dari kelompok sekte ini, seluruh badan terasa panas disertai gatal yang amat luar biasa. Maka tidak heran apabila sampai pada titik kesaktian, akhirnya mau tak mau harus terus mencari berbagai macam cara. Hingga akhirnya dukun itu mendatangi analis untuk meminta pengobatan. Lalu akhirnya dia pun mendapatkan penawar penyakitnya, yaitu membiarkan istrinya menjadi seorang tumbal. Tumbal yang dimaksud bukan nyawa, melainkan membiarkan istri digauli oleh siapapun demi melindunginya dari segala macam penyakit. Sejak saat itu, sang dukun mulai tidak pernah lagi merasa sakit. Dia semakin aktif dan akrab berteman dengan warga desa. Tak jarang dia membiarkan kawan-kawannya tidur bersama istrinya. Dengan begitu, dukun kaya itu menjadi selamat dari segala kesakitan yang menimpa dirinya. Singkatnya bertahun-tahun berlalu, akhirnya dukun itu meninggal dunia. Dia memiliki 3 orang istri yang semuanya berasal dari kota. Istri pertamanya meninggal akibat penyakit kelamin. Warga desa yang mengetahui rahasia keluarga dukun dan pernah meniduri istrinya mendapatkan petakannya. Usai menggauli istri dukun itu, mereka kembali menggauli istrinya sendiri. Dari benih tersebut maka menjadi petaka yang mengerikan. Lahirlah benih-benih penanggung kutukan. Saat anak-anak perempuan tumbuh dewasa, maka setiap orang yang pernah menggauli istri dukun secara otomatis akan menanggung kutukan. Kembali ke masa kini, usai mendapatkan bisikan, Jaya bagai melihat semua tragedi itu bermula dari masa lalu. Dia pun terduduk lemas, kedua lututnya tak kuasa lagi menopang tubuh. Bukan kamu yang mengutuk anak-anak mereka menjadi seperti ini? Wanita itu kemudian menjawab, bukan, kutukan itu berasal dari hubungan tanpa ikatan. Jaya terdiam, lantas dia pun mengingat kembali awal pertama kali dirinya ke desa itu. Dia ingat betul bagaimana kala itu Padiman dengan santainya menawarkan istri untuk ditiduri. Andai waktu itu dirinya mengikuti hawa nafsu, mungkin nantinya anaknya lah yang akan menjadi tumbal kekayaan Diman. Iya, aku mulai paham semuanya sekarang. Aku tahu, ilmu itu sekarang disalin oleh Diman. Dia mulai mengumpulkan orang yang menggauli istrinya. Jika telah mengumpulkan lebih dari 13, maka kekayaan akan berdatangan padanya. Iya. Kamu sudah mendapatkan jawabannya. Sudah, sahut Jaya, wajahnya masih terlihat sangat geram. Apa tujuanmu setelah ini? Aku akan menyadarkan Diman. Min Hisel memegang pundak Jaya, dia memberi isyarat jangan lakukan. Lebih baik Tua segera pergi dari sini. Mereka sudah tidak bisa dihentikan. Mereka, semua orang di desa ini menggilai praktek ilmu hitam hanya demi mencari kekayaan yang bersumber dari pemujaan iblis. Tuyul, babi hutan, tumbal pesugihan, dan lain-lainnya lahir di desa itu. Bahkan tidak aneh jika setiap warung makan menjadikan budak-budak jin sebagai penglaris makanan. Semua kejahatan tentang kekayaan tercipta di desa Turang, di mana ilmu ini pun menyebar luas di seluruh Indonesia hingga saat ini. Siang telah menjemput lelaki yang sudah mendapatkan jawaban dari tabir misteri desa itu beranjak pergi meninggalkan rumah Min Hisel. Gadis tanpa lidah itu pun ikut menghilang, ditelan oleh cahaya matahari. Tidak ada tanda-tanda apapun yang ditinggalkan oleh rumah beton tersebut, selain hanya hamparan ilalang nan luas. Jaya yang hidupnya penuh kekecewaan pagi itu pun mendatangi rumah Padiman. Lelaki berumur setengah abad yang selalu memakai penutup kepala itu menyambut Jaya. Wajahnya yang polos tanpa dosa itu menyambut Jaya yang berkunjung pada rumah gubuk reotnya. Ada kepentingan apa, Den? Sampai datang ke rumah ini. Bapak merasa terhormat pagi-pagi kedatangan tamu istimewa. Saya sudah tahu segalanya, Pak. Jaya membeberkan langsung pada Padiman. Mau berapa banyak lagi anak perempuan di sini yang menjadi bisu menanggung tumpal akibat ulah Bapak? Ini maksudnya apa ya? Bapak kok tidak paham, Den? Hentikan praktek pemanggil pesugihan Bapak. Di malam kejadian itu, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Iblis itu datang ke rumah Bapak. Lidah-lidah yang Bapak kumpulkan menjadi bukti bahwa Bapaklah penyebab kutukan ini. Mana buktinya?
Dan jika aku pelakunya, aku sekarang pasti kaya raya. Jaya berdiri, dia mengambil kotak kayu sebesar bantal dan membuka isi di dalamnya. Ada ratusan keping emas di sana. Bapak lihat, ini bukan emas, tapi ini hanyalah batu biasa. Tetapi karena Bapak buta, Bapak melihat ini seperti emas. Ayo sadarlah Pak, ini bukan emas. Istri Pak Diman mendengar keributan antara suaminya dan Jaya. Tangan kirinya menyembunyikan sebuah pisau dapur. Kastini menyembunyikan pisau itu di balik pinggangnya. Wanita itu siap menyerang kapanpun jika sampai terjadi keributan. Hentikan tujuan Bapak, bentak Jaya. Pak Diman tertawa. Kamu menyuruhku berhenti karena kamu sudah kaya. Kami jika tidak seperti ini, hidup kami akan selalu miskin. Wajah Pak Diman memerah, tangannya menggenggam seperti hendak memukul. Kamu menyuruhku berhenti, sedangkan kamu anak saudagar yang bekerja sama dengan orang Belanda. Kamu bisa makan enak tanpa berpanas-panasan, tidur di kasur yang empuk, kamu memiliki banyak uang. Sementara kami, hanya orang biasa yang berjalan pun harus tunduk pada orang-orang seperti kalian. Hai anak muda, lihatlah bajumu, bagus kan? Kamu lihat baju kami. Apa kami salah jika ingin setara dengan kalian? Bapak sudah menjual istri Bapak, menukarnya dengan kekayaan lalu membiarkan anak-anak menderita sampai kehilangan lidah. Sampai kapan Bapak akan mengakhirinya? Pak Diman terdiam kemudian tertawa. Tentu sampai aku kaya, ucapnya pada Jaya. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa sesal ataupun perasaan bersalah. Meskipun aku menjual istriku, menggratiskan tubuhnya pada siapapun, tetapi dia menyukainya. Dia lebih baik dimiliki oleh banyak lelaki daripada miskin dan kelaparan. Jika Bapak tidak menghentikannya, aku akan menceritakan semua ini ke seluruh warga desa. Kamu mengancamku, Den. Anak muda, kamu tidak ada urusan denganku. Jaya dan Pak Diman terus bersitegang. Istri Pak Diman tiba-tiba keluar dari kamar dan langsung menuju ke arah Jaya. Seketika tangan kanan Kastini yang memegang belati menusuk perut sebelah kanan Jaya, hingga membuat lelaki itu meringis kesakitan. Usai menusuk Jaya, wanita bisu itu mencabut belatinya dan menusuknya lagi secara berulang-ulang ke bagian tubuh Jaya yang lain. Lelaki itu pun tersadar, darah mengucur deras dari perut dan mulutnya. Tubuhnya seketika menjadi lemas, dua kakinya tidak mampu lagi menopang tubuhnya. Jaya pun jatuh tersadar. Diman mengambil pisau dari tangan istrinya lalu mengucamkannya secara bertubi-tubi pada dada Jaya. Lelaki baik itu pun tumbang, darah terus-menerus keluar tanpa henti membasahi lantai rumah Pak Diman. Sakit luar biasa saat pisau sepanjang 7 cm menembus permukaan kulit dan merobek isi dalam perutnya secara membabi buta. Diman dan Kastini memperhatikan ekspresi wajah Jaya yang meminta tolong untuk diselamatkan. Rasa pedih dan sakitnya sangat terasa. Jaya semakin sulit untuk bernapas. Air mata keluar, walaupun Jaya sama sekali tidak menangis. Respon tubuh bekerja secara alami mengeluarkan sistem pertahanan terhadap anggota tubuh yang terluka. Lelaki itu mengeluarkan darah segar melalui luka dan mulut. Baju putih bersihnya telah bersimbah darah, dia pun menanggung kematian dengan cara terduduk dengan sakit. Sementara di tempat lain, di kota Banjarmasin, saat itu tengah hujan gerimis, para pedagang yang menjajakan barang dagangan di atas perahu, semua menepi ke bibir dermaga. Saat itu Ibu Jaya bersama adiknya baru saja pulang dari pasar. Ayah Jaya seperti biasa duduk di atas kursi goyang. Orang tua itu menutup wajahnya menggunakan kopiah sedang di tangannya terselip tasbih yang kecil. Usai masak untuk segala persiapan penghuni rumah, Ibu Jaya melihat kamar anaknya terbuka. Dia yang biasa merapikan kamar anaknya terkejut melihat baju putih berdasi yang sering digunakan Jaya ada di atas kasur. Ibu Jaya merasa heran kemudian membuka jendela. Dia memperhatikan sekitar. Apa mungkin ada orang yang masuk kamar Jaya? Bukankah kamar ini jarang dibuka kecuali pemiliknya itu datang? Apakah yang mengeluarkan baju Jaya, Bah? Tanya sang istri mendekati suaminya yang menutup wajahnya dengan kopiah. Bah, istrinya memegang tangan Dato Kelapa. Akan tetapi dia menjadi terkejut. Tangan lelaki tua yang sudah berkerut itu sedingin es batu. Bah, Ibu Jaya mencoba meyakinkan perasaannya. Abah, wajah lelaki yang menikahinya sejak 40 tahun lalu itu tergolek tidak berdaya.
Wajahnya pucat, lelaki kesayangannya itu telah tiada. Ibu Jaya bersimpuh menangis, air matanya jatuh tiada henti-hentinya. Dia memeluk suaminya. Dua saudara perempuan Jaya yang melihat sang ibu menangis segera berlari menghampiri. Mereka berdua juga tidak kalah terkejut saat mengetahui ayah mereka telah tiada. Kasih sayang antara ayah dan anak pada hari itu, di hari yang sama, jam yang sama, dan di detik yang sama, Jaya dan ayahnya pulang bersamaan. Kedua lelaki yang saling menyayangi itu pun pergi bersama ke alam baka meninggalkan segala urusan dunia. Di hari itu air mata jatuh secara bersamaan. Sebelum meninggal Jaya melihat ayahnya. Itulah dia mengapa menangis sebelum ajalnya tiba. Begitu juga ayahnya, sebelum meninggal dia mendapati Jaya meringis kesakitan. Padiman membalikkan tubuh Jaya, dia meraba hidung serta wajah lelaki muda itu. Sementara itu di kota Banjarmasin, keluarga besar Jaya mengangkat jenazah ayah Jaya. Mereka membawanya ke musola yang terletak di halaman rumah. Berita meninggalnya Dato Kelapa disiarkan melalui pengeras-pengeras suara di menara masjid. Para pemuda Banjar pun mengabarkan berita itu. Dato Kelapa cukup dikenal di masyarakat sebagai tokoh masyarakat yang aktif terlibat dalam berbagai organisasi kemasyarakatan. Namanya sangat dikenal dan sangat dicintai oleh warga di sekitar tempat tinggalnya. Saat terdengar berita kematian Dato Kelapa, dengan cepat rumah beliau didatangi oleh ribuan masyarakat di kota Banjarmasin. Bahkan beberapa petinggi dari pejabat teras Belanda serta keluarga Sultan kala itu turut juga hadir di sana. Karena kematian lelaki itu, untuk pertama kalinya anggota keluarga istana terlihat berkumpul dengan pihak pejabat Belanda di hadapan publik. Padahal keluarga kesultanan selama ini sangat menjaga image publik. Mereka sama sekali tidak ingin berurusan dengan bangsa penjajah. Saurasi, salah satu adik kembar Jaya, segera menuliskan surat untuk dikirim pada abangnya. Adik perempuannya sangat berharap abangnya untuk pulang memberikan penghormatan terakhir pada abahnya. Sementara itu di tempat lain, "Sudah mati," ucap Timan pada istrinya. Lelaki yang berprofesi sebagai sopir andong itu pun mengambil cangkul. Dia menggali tanah di belakang rumah untuk mengubur jasad Jaya. Sebelum diketahui oleh warga bahwa lelaki muda itu telah meninggal terbunuh di rumahnya. Singkatnya, seminggu setelah kematian Jaya berlalu, klinik dokter Jaya tidak pernah lagi dibuka. Orang-orang yang biasa berobat pada Jaya menunggu setiap hari di hadapan pintu klinik. Mereka sangat berharap dokter baik itu mau membukakan pintu untuk mereka. Apalagi mereka yang sudah datang jauh-jauh dari desa sekitar hanya untuk berobat. Meskipun tergolong baru tinggal di desa itu, namun cara Jaya berkomunikasi serta menjaga hubungan dengan masyarakat sangatlah begitu baik. Dia banyak disukai warga, terutama para pasiennya. Sifat ringan tangan serta murah senyum Jaya melekat pada memori warga desa. Dia sangat suka membantu serta menyantuni orang-orang yang tidak mampu di desa. Kecintaan warga pada Jaya bukan hanya dalam pergaulan sehari-hari saja. Bahkan bila dia mengetahui pasiennya berasal dari orang tidak mampu, dia sedikit pun tidak mengambil bayaran dari mereka. Justru sebaliknya, Jaya malah memberikan sebagian uangnya untuk para pasien sebagai bekal makan sehari-hari. Di hadapan rumah Jaya, sejak beberapa hari yang lalu telah dipenuhi oleh keranjang-keranjang berisikan sayur-sayur serta buah. Ada juga beberapa ekor ternak seperti kambing serta anak sapi sebagai hadiah untuk sang dokter. Mereka yang memberikan berbagai hasil alam kebanyakan berasal dari orang yang pernah dibantu oleh Jaya. Mereka rindu pada wajah orang baik itu, berharap dapat segera bertemu kembali sekedar untuk menyapa ataupun melihat wajahnya lagi. Tapi sayangnya, anak muda itu tidak pernah lagi terlihat. Seminggu telah berlalu, klinik pengobatan milik Jaya tidak juga dibuka. Pembantu Jaya yang biasa mengurus serta membersihkan rumah itu meminta pada warga desa untuk mendobrak rumah tuanya. Dia khawatir terjadi apa-apa pada Jaya. Pak Dima dan istrinya sudah mendapatkan tumbal ke-17. Kekayaan mulai menghampiri sepasang suami istri itu. Orang-orang yang gila pada kekayaan itu melakukan berbagai sesembahan ritual pesugihan. Desa Turam menjadi desa kesyirikan terbesar bahkan melebihi desa Sumberwangi. Hampir seluruh warganya adalah seorang penghamba pesugihan. Kerusakan akhlak terjadi di mana-mana. Para penganut pesugihan semakin lama semakin kaya.
Sementara itu, puluhan orang mendobrak pintu klinik. Sang dokter tidak ditemukan di dalam rumahnya. Pembantu yang bernama Nurul memperhatikan kamar majikannya. Seumur hidupnya bekerja di Rumah Jaya, ini kali pertama dirinya masuk ke bilik pribadi tuanya. Bau dari botol minyak wangi khas Jaya tercium olehnya. Kamar itu tertata sedemikian apiknya. Beberapa barang pribadi Jaya nampak tersusun rapi. Begitu juga pakaiannya tersusun dengan sangat baik. Cukup lama Nurul duduk di atas tempat duduk tuanya. Dia memegang kepalanya tanpa dia sadari air matanya terus berlinang membanjiri pipinya. Dia yakin telah terjadi sesuatu pada tuanya dan tuanya tidak akan mungkin kembali lagi ke rumah. Nurul memeluk foto Jaya. Dia menangis sesegukan. Selama ini dia memendam rasa suka pada tuanya dan hanya bisa dirasakan dalam hatinya saja. Air matanya terus tumpah tanpa terkendali. Segala barang pribadi milik Jaya dia kumpulkan dalam sebuah wadah. Mulai dari kitab berbahasa Arab beserta buku jurnal dan lukisan pulau dalam kertas, foto keluarga, parfum, pakaian, arloji rusak, berantai perak serta alat-alat kesehatan milik tuanya. Air mata Nurul tak henti-hentinya mengalir. Semua orang yang mencintai Jaya meyakini telah terjadi sesuatu yang menimpa dokter muda tersebut. Singkatnya 1 bulan telah berlalu setelah hilangnya Jaya. Langit di atas Gunung Semeru berwarna merah terang. Hampir semua warga desa menyaksikannya. Bahkan tidak sedikit mereka berdecak kagum melihat lukisan tersebut bagaikan lukisan nyata. Sudah sejak beberapa hari lalu, hawa panas cukup terasa menyengat. Bahkan air di sungai menjadi sangat hangat. Berbagai binatang melata keluar dari bawah tanah. Binatang berkaki maupun yang tidak berkaki turun dari gunung. Dan jumlah mereka sangat begitu banyak. Warga di desa Turam yang melihat fenomena itu bertanya-tanya apakah yang sedang terjadi pada desa mereka. Sebelumnya tidak pernah ada kejadian yang seperti ini. Warga yang memanfaatkan momen itu justru mengambil kesempatan untuk berpesta pora. Mereka ramai-ramai memasang jebakan untuk berburu binatang hutan seperti rusa dan juga babi, serta beberapa jenis ayam hutan yang menyasar masuk ke desa. Sementara di sungai, ikan-ikan besar terlihat berkelibangan mati. Semua warga desa semakin bersukacita mengira telah mendapatkan anugerah rezeki dari langit. Di malam hari setelah acara gelar wayang, warga melakukan pesta sukacita. Secara perlahan mereka sudah melupakan kehilangan Jaya. Diman baru saja merayakan syukuran. Dia merasa telah dikaruniai anugerah setelah mendapatkan kabar bahwa istrinya tengah hamil muda. Orang yang sudah pernah menggauli istri Diman hanya tersenyum. Mereka merahasiakan rapat-rapat aibnya pada keluarga serta istri mereka. Sehingga apa yang terjadi dengan warga desa dan Diman seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Singkatnya 4 bulan setelahnya, tepat di saat fajar, saat semua warga selesai menyelenggarakan pesta tanah, bumi di desa Turam bergetar. Suara nyaring memegahkan telinga diikuti dengan suara gemuruh menggelegar. Awan panas turun bagaikan bola salju bersamaan dengan batu-batu raksasa yang menggelinding dari puncak gunung menabrak apa saja yang ada di bawahnya. Bertonton pasir panas meratakan apa saja yang dilalui. Tidak luput desa Turam yang berada tepat di bawahnya ikut menerima dampaknya. Desa Turam, desa terpencil dengan masyarakat yang berperilaku di luar batas kewajaran mengalami ketakutan luar biasa. Mereka terkurung dalam rumahnya masing-masing. Tubuh mereka melepuh terbakar dalam batu yang mendidih. Harak-harakan awan panas terus menjatuhi desa itu dan mengubur apa saja yang ada di bawahnya. Mereka yang memiliki rumah beton masih dapat bertahan hidup, namun tersiksa oleh rasa panas. Ingin keluar rumah pun percuma, tidak ada waktu serta kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Lava panas mengalir bersama api yang berjalan. Mereka yang terkurung dalam rumah merasa sangat kesakitan. Mereka memegangi kepala, otak mereka terasa mendidih dan bola mata hendak meledak. Akibat panas luar biasa itu, orang-orang yang terjebak dalam rumah mencoba bertahan dari hujan lava yang amat panas. Isi kepala mereka rasanya mau pecah, panasnya sangat luar biasa. Bahkan daging di tubuh mereka meleleh dengan sendirinya. Suara teriakan kesakitan terdengar sangat pilu. Semua orang tidak bisa lagi saling menolong. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Bencana dahsyat hebat itu menimpa siapapun tidak terkecuali Diman dan keluarganya. Rumah beton yang baru saja dibangunnya subuh itu menjadi penjara yang mematikan.
Pintu tidak bisa dibuka, atap dipenuhi oleh debu yang panas. Rasa panasnya sungguh luar biasa. Bahkan kedua bola mata istri sampai pecah akibat tidak kuasa menahan panas. Tubuh keduanya meleleh, baju yang dipakai terbakar dengan sendirinya. Banjir air mata dan rasa sakit yang tersiksa tidak ada pertolongan selama berjam-jam. Debu panas terus dimuntahkan oleh gunung, tidak ada warga Turam yang selamat. Selain wanita muda yang bekerja sebagai pembantu di Rumah Jaya, hanya dialah satu-satunya warga Turam yang selamat saat bencana mematikan itu terjadi. Singkatnya 19 bulan sudah berlalu. Sejak Datuk Kelapa meninggal dunia, keluarga di kota Banjarmasin tidak pernah menerima kabar lagi dari Jaya. Puluhan bahkan ratusan surat yang dikirim tidak pernah sekalipun dibalas. Kehilangan suami tercinta serta kehilangan kabar dari anak lelaki satu-satunya, hidup Ibu Jaya semakin gundah gulana. Badannya mengecil, berat badannya turun drastis akibat sakit yang tidak kunjung sembuh. Melihat kondisi ibunya yang tidak kunjung membaik, Surausi berinisiatif untuk pergi ke Pulau Jawa. Dia berencana akan mencari abangnya yang tidak juga kunjung pulang sejak setahun yang lalu. Harusnya September 1926, abangnya sudah pulang ke Borneo. Namun sampai tahun 1928, Jaya tidak juga kunjung pulang ke rumah. Perjalanan Surausi ke Tanah Jawa hanyalah bermodal nekat. Wanita berdarah Melayu itu akhirnya sampai juga di sebuah kota yang bernama Surabaya. Kota berlambang ikan dan buaya itu terlihat begitu ramai, bahkan keramaiannya melebihi kota Banjarmasin. Di Surabaya, Surausi meraih segala informasi mengenai desa tempat abangnya menunaikan masa pengabdiannya, namun tak juga menemukan nama desa yang dimaksud. Desa Turam di Jawa Timur menjadi desa yang tidak pernah masuk daftar peta administrasi Belanda. Sejak pertama kali memasuki Pulau Jawa, kekuasaan orang Belanda terlihat di mana-mana, mulai dari kantor Veldopoliti atau kantor polisi, rumah sakit, fasilitas umum maupun jalanan. Orang-orang memakai mobil kebanyakan berasal dari mereka yang berambut pirang. Wanita-wanita noni Belanda berjalan di setiap sisi kota membuat kota itu lebih terlihat seperti Eropa kecil. Saya mencari alamat ini. Saurasi saat itu mendatangi kantor pos. Desa Turam? Iya. Entah ini dulu. Wanita petugas administrasi berwajah Eropa itu berbicara menggunakan dialek orang Surabaya. Saurasi duduk di kursi tamu. Cukup lama dia menunggu informasi dari petugas wanita itu sampai akhirnya wanita Eropa itu datang mendekatinya. Kami tidak memiliki informasi sama sekali soal desa Turam. Mungkin lebih spesifik lagi, seperti nama kecamatan, distrik, atau wilayah perkebunan, tanya wanita itu. Saurasi menggeleng, dia memang tidak tahu sama sekali mengenai desa itu. Jika Anda tidak bisa menjelaskan lebih detail, kami tidak bisa membantu sebab kami memang tidak tahu soal desa itu. Saurasi terdiam, matanya berkaca-kaca. Dia mengeluh dalam hatinya bagaimana dia bisa mencari keberadaan abangnya. Begini saja, saya kasih saran. Sebaiknya Anda mendatangi sekolahnya saja di Batavia. Siapa tahu di hari kelulusan dia ke sana, setidaknya Anda bisa mendapatkan informasi lagi di jejak terakhirnya. Wanita Belanda berambut merah itu melayani Saurasi dengan sangat sopan. Wajahnya yang manis dengan dua lesung pipi terlihat sangat cantik. Saurasi yang sesama wanita pun sangat mengagumi wajah wanita itu. Dia pun berandai-andai jika memiliki ipar secantik itu sudah pasti akan memiliki keponakan yang lucu. Boleh saya melihat foto saudara Anda? Saurasi mengeluarkan foto Jaya yang dia bawa dari Banjarmasin. Wanita berwajah Eropa itu mengernyitkan dahinya melihat perubahan pada wajah gadis Eropa itu. Saurasi semakin menggebu-gebu menunggu jawabannya. Saya tidak mengenalinya, tetapi wajahnya sangat familiar sekali. Anda pernah melihatnya? Mata Saurasi berbinar. Tidak, tapi... tidak, saya tidak pernah melihatnya. Usai bercerita panjang lebar, Saurasi pamit pergi. Atas saran wanita Eropa itu, dia pun pergi menuju stasiun Surabayanis, sekarang stasiun Pasar Turi. Wilena, bisakah kamu membantuku untuk mencarikan perangko? Panggil wanita Eropa itu meminta bantuan untuk mencarikan perangko. Bisa, tapi tunggu aku sebentar. Wanita Eropa bernama Wilena masuk kembali ke dalam kantornya. Saat duduk di meja kerjanya mengambil perangko, dia baru sadar.
Foto yang ditunjukkan Saurasi adalah lelaki dalam gerbong kereta saat dia melakukan perjalanan dinas ke kantor kecamatan di sekitar kota Lumajang. Lelaki itu. Wilena segera berlari keluar kantornya, berharap dapat menjumpai wanita bernama Saurasi tadi. Ada petunjuk penting yang mungkin berguna untuk wanita itu. Saat menuju pinggiran jalan raya, dia tidak lagi mendapati Saurasi. Mungkin saja wanita itu telah pergi jauh. Tidak berjodoh, ucapnya pelan, lalu dia pun kembali masuk ke dalam kantor. Hilang bagai ditelan bumi, tidak ada kabar soal Jaya. Bahkan hingga Saurasi mendatangi GHS tempat sekolah Jaya dulunya. Pihak sekolah mengabarkan bahwa Jaya tidak pernah datang kembali ke sekolah sejak masa pengabdian. Bahkan di pesta wisuda kelulusan hanya Jaya saja yang tidak datang ke sekolah. Ini adalah ijazah saudara Anda, kami akan menyerahkannya pada Anda. Tidak mungkin kami menyimpan ini, karena saudara Anda benar-benar menjadi siswa terbaik di sekolah ini. Ucap pemimpin sekolah GHS, dia sangat fasih berbahasa Melayu. Tidak ada yang mengenal nama desa Turam. Bahkan setelah Indonesia merdeka, nama Turam serta bencananya yang pernah terjadi tidak pernah ada yang tahu kecuali satu orang wanita bisu. Hanya dialah yang selamat dari bencana alam saat itu. Desa itu tidak pernah ada dalam ingatan sejarah, bahkan semua dokumentasi serta arsip sedikit sekali pernah menyebut nama desa itu. Kini, desa itu telah hilang tersembunyi di balik tanah. Tidak pernah ada yang mengetahui bahwa di desa tersebut terkubur seorang dokter muda yang mengabdikan hidupnya untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Desa kesyirikan itu musnah bersama azab pedih, kekayaan terlupakan, berkeping-keping emas di bawahnya, hanyalah sebuah harta yang tidak berguna, tidak dapat menyelamatkan pemiliknya dari azab yang pedih. Berbulan-bulan lamanya Saurasi mencari Jaya. Dia mencari kakak laki-laki satu-satunya di keluarga, namun sama sekali tidak ada hasil dan jejak. Ibu Jaya yang rentah sakit-sakitan duduk sedih terus menunggu kepulangan si Jaya. Berat rasanya kehilangan suami dan anak dalam waktu yang bersamaan. Sampai kisah ini selesai ditulis, desa Turam masih menjadi misteri, meninggalkan banyak tanda tanya. Dan desa kaya itu hanyalah menjadi sebuah dongeng yang sering diceritakan oleh orang tua pada anak-anaknya. Tamat. Cerita pun selesai. Dan begitulah ending dari cerita kali ini, yakni cerita yang berjudul Apokaliptik. Sebelumnya Mang Ripan ucapkan terima kasih kepada Kak Fathia Galin yang sudah mengizinkan Mang Ripan untuk mengangkat ceritanya. Dan terima kasih juga bagi para kalian semua yang sudah mendengarkan cerita dari awal sampai selesai. Dan nantikan cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan selanjutnya, yang tentunya tidak akan kalah menarik. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.